Martial Master 5878. Molly, kemarilah, terima pukulanku. Qin Chen memandang Molly sambil tersenyum. Setelah dia selesai berbicara, klonnya tiba-tiba meninju Molly. Ledakan, kekosongan berguncang, dan kekuatan tinju yang menakutkan datang ke Molly dalam sekejap, dan aura menakutkan meletus seperti gunung berapi. Sial! Kamu ingin melawanku hanya karena kamu adalah tiruan. Molly terkejut pada awalnya, dan kemudian dia merasa sangat malu dan terhina di dalam hatinya. Bagaimanapun, dia juga jenius terbaik di lautan alam semesta, dan dia dapat melawan keberadaan Kaisar Ilahi. Qin Chen ingin bertarung dengannya bahkan jika dia hanya tiruan. Tapi saat ini, bukan lagi waktunya untuk memikirkan hal ini. Kekuatan tinju Qin Chen menyapu dirinya, dan Molly buru-buru merentangkan tangannya di depannya, tiba-tiba bertabrakan dengan kekuatan tinju Qin Chen. Terjadi ledakan, kekuatan yang menakutkan meledak. Molly merasakan sakit yang parah di lengannya, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba terbang mundur. Apa? Dia melebarkan matanya dan tersentak. Apa yang ada di depannya hanyalah tiruan dari Qin Chen. Bang bang bang. Kedua belah pihak dengan cepat bertarung bersama. Semakin banyak mereka bertarung, Molly menjadi semakin ngeri, karena klon normal, setelah mencapai tingkat kekuatannya, sebenarnya memiliki pengaruh yang kecil, karena sekuat apapun klon tersebut, biasanya hanya 1% dari tubuh aslinya. Sama seperti klon nenek moyang masyarakat naga hitam di Laut Semesta Selatan, dia tidak dapat menunjukkan kekuatan aslinya sama sekali. Dia tidak dihancurkan oleh dirinya sendiri, tetapi begitu tubuh utama mengambil tindakan, dia hanya bisa melarikan diri. Tapi klon Qin Chen di depannya hampir 1/10 dari kekuatannya, yang membuat Molly tidak terkejut. 1/10 dari kekuatan sudah cukup untuk melawannya berkali-kali. Bagaimana ini bisa dilakukan? Molly merasa ngeri. Di punggung Kabulu, mata Qin Chen berbinar. Sepertinya tebakanku. Benar, klon yang dibangun dengan klon sumber bayangan nenek moyang klan bayangan sebagai akar dan struktur kekuatan jurang sebagai dasarnya memang memiliki pertahanan yang sangat kuat. Menghadap Molly berkata, Molly, jangan menahan diri, gunakan pukulan terkuatmu. Gunakan pukulan terkuatmu. Apakah kamu yakin? Meskipun hanya ada tiruan dari iblis Qin di depannya, Molly masih tidak berani melepaskannya sepenuhnya. Bagaimanapun, itu adalah serangan yang dapat melukai Kaisar Dewa. Bagaimana jika dia menghancurkan klon iblis Qin? Klon juga merupakan kekuatan asli. Setelah dikalahkan, masih perlu upaya untuk mengolahnya kembali. Lagi pula, jumlah klon tidak ada habisnya. Jika Anda diminta untuk mengambil tindakan, ambillah tindakan. Saya punya kebijaksanaan sendiri, kata Qin Chen dengan tenang. Oke, Molly mengertakkan giginya, sedikit keganasan muncul di matanya. Karena Qin Chen berkata begitu, apalagi yang bisa dia katakan, aura menakutkan tiba-tiba muncul dari tubuhnya, lalu berkumpul di tangan kanannya. Segera setelah itu, dia mengepalkan tangan kanannya, dan boom, pada saat tinjunya terkepal, kekosongan di sekitarnya mendidih, dan aura penindasan selamanya memenuhi dunia, seolah-olah merobek lapisan dunia virtual. Struktur jurang, ini adalah Fist of the Abyss yang baru saja dikembangkan Molly. Dia meninju Qin Chen dengan keras, dan dengan gemuruh, kekosongan di depannya meledak, membentuk jurang sepanjang ribuan kaki tinju sangat sengit, pukul klon Qin Chen dengan keras. Dengan keras, celah besar muncul di klon Qin Chen di tempat, dan seluruh tubuhnya terbang ribuan kaki ke belakang. Begitu berhenti, kekosongan di belakang klon Qin Chen runtuh ke dalam jurang besar, memancarkan aura yang mengejutkan. Molly memandang klon Qin Chen dengan sedikit terkejut. Dia sekarang menyerang dengan seluruh kekuatannya, yang jauh lebih menakutkan daripada saat dia bertarung melawan leluhur klan bayangan. Dengan satu pukulan, leluhur klan bayangan juga terluka dibuka pada klon Qin Chen. Klon tersebut tidak meledak. Ini jelas menunjukkan bahwa kekuatan pertahanan klon Qin Chen telah mencapai level Kaisar Dewa. Bagaimana? Molly sangat terkejut.
Di sisi berlawanan, Qin Chen menggelengkan kepalanya sedikit kecewa. Klon tidak dapat mewarisi aura dimensi tinggi dari tubuh aslinya. Meskipun dapat mensimulasikan struktur jurang, ia tidak dapat mensimulasikan kekuatan dimensi tinggi. Pertahanannya masih jauh tertinggal dibandingkan tubuh aslinya. Namun, selama aku lebih banyak mengubah struktur jurang, pertahanan klon secara bertahap akan menjadi lebih kuat. Yang pasti setelah tubuhku benar-benar berubah menjadi struktur jurang, bahkan satu klon saja sudah cukup untuk memiliki pertahanan setingkat Kaisar Dewa. Dengan kekuatan asal dan kemauan mental saya saat ini, saya dapat membuat beberapa klon dengan level ini pada saat yang bersamaan. Ketika banyak klon mengambil tindakan pada saat yang sama, bahkan satu klon pun akan cukup untuk memiliki pertahanan setingkat Kaisar Dewa. Kaisar Dewa yang kuat akan sakit kepala. Qin Chen tersenyum. Pada titik ini, bahkan klon leluhur klan bayangan tidak dapat dibandingkan dengannya. Prioritas utama adalah meningkatkan kultivasi Anda dan mengubah struktur jurang maut. Kembali, pikir Qin Chen, dan dengan minuman rendah, dengungan, klon ini tiba-tiba kembali ke tubuhnya dan menghilang. Namun, aura di tubuh Qin Chen tidak berubah sama sekali. "Kabru, ayo pergi," kata Qin Chen ringan. "Ya, Tuan." Kabru memperhatikan dengan patuh, dan sekarang dia buru-buru melanjutkan terbang. "Qin Chen, tiruanmu sebelumnya." Molly mendatangi Qin Chen, menggosok tangannya, seolah dia ragu untuk berbicara. "Mau belajar?" "Hehe." Qin Chen mengangkat tangannya, dan asal-usul bayangan jatuh ke tangan Molly. "Ini adalah asal mula bayangan leluhur klan bayangan. Kamu harus memahaminya sendiri." Matanya dan bersila, tidak lagi setelah memahami Molly, dia mengubah struktur jurang maut. Molly melihat asal-usul bayangan di tangannya dan tertegun. Apa gunanya memberinya asal-usul bayangan? Bukannya dia tidak memilikinya. Saat dia bertarung melawan leluhur klan bayangan sebelumnya, dia juga melahap banyak kekuatan asli leluhur klan bayangan. Yang dia inginkan adalah cara Qin Chen menggunakan klon sumber bayangan. Itu saja, iblis Qin bisa memahaminya. Tapi aku tidak percaya aku tidak bisa memahaminya, kata Molly sengit, melihat asal-usul bayangan di tangannya, dan terus berlatih bersila. Reruntuhan para dewa. Di suatu tempat di dunia yang dingin, sesosok tubuh hitam pekat duduk bersila, dan saat dia bernapas, energi menakutkan dari jalan itu melonjak dan meraung, seperti deru lautan awan. Tidak ada yang berani mendekat ke sini dalam radius miliaran mil, karena semua orang tahu bahwa nenek moyang masyarakat naga hitam saat ini sedang tidak aktif di sini, dengan geram. Pada saat ini, leluhur masyarakat naga hitam menerima pesan dari segala arah, wajahnya suram, dan aura gelap tak berujung meledak dan menghancurkan di matanya. Itu hanya kaisar puncak kecil yang tampaknya telah menghilang secara misterius. Tidak ada berita sama sekali. Bagaimana dia bisa melakukannya? Nenek moyang masyarakat naga hitam terlihat muram dan dipenuhi amarah. Dia telah memberikan hadiah yang cukup, dan dia pikir dia akan dapat segera menemukan jejak Molly. Tetapi yang membuatnya marah adalah setelah sekian lama, tidak ada seorang pun dalam informasi yang dia dapatkan dapat menemukan lokasi Molly secara akurat. Kemarahannya ledakan. Pada saat ini, kehampaan di depannya tiba-tiba bergejolak, dan dunia bayangan yang menakutkan turun, menutupi dunia. Dua kekuatan kaisar ilahi yang menakutkan melonjak dalam kehampaan, meletus dengan dampak yang mengerikan. Nenek moyang masyarakat naga hitam mengangkat kepalanya, tiba-tiba berdiri, matanya tiba-tiba menjadi dingin, dan berkata dengan dingin, "Leluhur klan bayangan, mengapa kamu membobol milikku wilayah leluhur?" Aura kegelapan yang tak berujung melonjak dan bertabrakan dengan dunia bayangan, seolah-olah langit runtuh. Dalam kehampaan yang tak berujung, sosok leluhur klan bayangan memadat dan keluar dari kehampaan dalam sekejap. "Leluhur naga hitam, jangan bersemangat, aku di sini untuk memberitahumu sebuah berita," kata leluhur klan bayangan dengan suara yang dalam. "Hah?" Nenek moyang masyarakat naga hitam mengerutkan kening.
Nenek moyang klan bayangan mengangkat tangannya, dan potret Molly tiba-tiba muncul di dunia. Kamu harus mencari orang ini. Apakah kamu tahu keberadaannya? Nenek moyang masyarakat naga hitam mengecilkan pupilnya dan berkata dengan dingin. Tidak buruk, apa yang kamu inginkan? Nenek moyang masyarakat naga hitam mengerutkan kening, matanya waspada. Dia mengeluarkan perintah buronan, yang sebenarnya untuk kaisar puncak reruntuhan para dewa yang tak terhitung jumlahnya. Dia tidak pernah berpikir bahwa akan ada orang kuat setingkat kaisar dewa yang mencari jejak Molly untuknya. Nenek moyang klan bayangan sebenarnya secara pribadi datang dan beritahu saya, ini sungguh aneh. Aku tidak menginginkan apapun, aku hanya ingin bergabung denganmu. Anak laki-laki ini tidak hanya menyinggung perasaanmu, tetapi dia juga membunuh sage besar Tungsten Wind di bawah komandoku. Aku telah bertarung melawannya sebelumnya. Kekuatan anak ini sangat besar, kuat sehingga mengejutkan. Wow, begitu dia besar nanti, dia pasti akan menjadi musuhmu dan harus dibunuh, kata leluhur klan bayangan dengan sungguh-sungguh. Apakah kamu pernah bertarung melawannya? Nenek moyang masyarakat naga hitam terkejut, dan kamu belum menjatuhkannya. Meskipun dia belum pernah bertarung melawan leluhur klan bayangan, dia masih terkenal sebagai leluhur klan bayangan. Dia telah mendengar bahwa dunia bayangannya bahkan lebih luar biasa, tetapi dia tidak mampu mengalahkan pihak lain. Hal ini membuat leluhur dari masyarakat naga hitam tidak ragu-ragu. Untuk apa aku berbohong padamu? Ada seorang jenius di sampingku yang tidak kalah dengan dia. Nenek moyang klan bayangan mengangkat tangannya, dan beberapa bagian dari pertempuran sebelumnya telah jatuh ke mata para nenek moyang masyarakat naga hitam. Tentu saja, nenek moyang Shadow Clan juga menyembunyikan sesuatu. Benar saja, anak ini, dan orang-orang di sekitarnya, adalah orang-orang yang membunuh klon kota Nanyuan saya. Tidak mungkin, menurut informasi yang dikirim kembali oleh Sage Agung Siyu. Anak ini hanyalah manusia ketika dia pertama kali masuk kota Nanyuan. Dia hanyalah seorang kaisar puncak pada tahap awal, dan dia hanya berhasil menembus kaisar tahap akhir di kota Nanyuan. Bagaimana dia bisa menjadi begitu kuat? Nenek moyang masyarakat naga hitam terkejut. Jika informasi dari nenek moyang klan bayangan dan informasi yang dikirim kembali oleh Sage Agung Siyu dan yang lainnya benar, maka hanya ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah Qin Chen sengaja menyembunyikan budidayanya di kota Nanyuan, dan yang lainnya adalah bahwa pihak lain dalam waktu singkat dia telah melangkah dari tahap awal Kaisar Puncak ke ranah Kaisar Puncak, dan memiliki kekuatan yang tidak kalah dengan Kaisar Ilahi. Jika yang pertama, maka pihak lain sengaja menatapnya dan naga hitam akan datang. Kalau yang kedua, maknanya akan lebih menakutkan. Ayo pergi, teriak nenek moyang masyarakat naga hitam dengan marah, dan dia tiba-tiba naik ke langit dan langsung menuju dunia virtual.